Dulu pernah saya cover biasa pakai gitar doang, nggak pakai apa-apa, langsung kita masukin di YouTube. Tapi nggak ada yang nonton, alasin dong. Kalau berarti lu pernah? Sumpah demi Allah, saya pernah ngimpi banget pengen tampil di The Box. Iya. Mimpi. Katanya lu pernah ngonten jam 2 malam Iya. bikin cover. Buat kalian yang nonton video ini, kalau misalkan mau niat bikin YouTube itu udah jangan dengerin omongan orang lain. Oke, buat teman-teman, hargailah setiap konten kreator karena bikin video itu gak gampang. Dengan channel terkini, teroke, terkece, sekontrakan. Jadi di video kali ini gue bakalan tanya jawab sama temen gue yang gak asing lagi. Oke, kita langsung saja kita panggilkan ya, jangan banyak bacot karena banyak bacot tidaklah bermanfaat teman-teman. Oke, kita langsung saja panggilkan, yaitu Tommy Irawan. Ayo itu nih. Cingirmu. Salaman dulu kita. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ada apa ini? Podcast. Kita sharing ya. Oke teman-teman, kali ini di video yang satu ini gua bakalan tanya-tanya ke dia tentang bagaimana sih lu bisa nyampe 1000 subscriber. Itu mah nggak asing lagi buat youtuber saya kan masih pemula. Jadi kan 1000 subscriber lah, harusnya nggak usah ditanya jawab lah ya. Iya. Ya maksudnya ya gimana sih, kalau tanya jawab mah yang viewernya gede, subscribernya gede gitu, kan saya kan abal-abal. Masa ya tanya jawab sama gue? Kan apa ya, buat motivasi pemula seperti Udah kita semua gitu. gimana ini? Mau tanya apa? Lu bisa nyampe 1000 subscriber itu gampang gak gitu, Tom? Jujur aja ya, buat 1000 subscriber itu saya susah banget loh. Susah banget. Perjuangannya itu, maksudnya ya kalau dibandingkan yang lain mungkin ya ada yang lebih berat lagi berjuangnya gitu. Cuman kalau saya kan channel saya itu udah aktifnya itu setahun dari 2019. Iya. Terus itu udah mulai saya aktifin itu pertama konten cover. Saya pertama sampai berapa ya? 0 dari 0 subscriber. Itu Dari nol, bener-bener? serius dari nol. Dulu pernah saya cover biasa pakai gitar doang, nggak pakai apa-apa, langsung kita masukin di YouTube. Tapi nggak ada yang nonton, alasin dong. Kalau berarti lu pernah ngupload video di YouTube gak ada yang nonton sama sekali? Pernah. Ku sedih, duduk sendiri. Dulu kan saya juga belum tahu, maksudnya nge-YouTube itu kalau zaman dulu itu cuman iseng doang. Iseng itu pengen lah ngupload video apa kek, coba biar videoku itu bisa muncul di YouTube gitu. Tapi ya iseng itu tadi hasilnya nol. Jadi kan cuman gitar-gitaran doang sambil nyanyi-nyanyi gak jelas gitu kan, tak masukin di YouTube. Jadi ya udah nggak ada yang nonton, mas saya juga nggak begitu peduli dulu. Dari dulu jadi kan belum tahu apa-apa dulu ya. jadi lu gak mikirin Nggak ada yang mikirin. nonton apa enggak. Yang penting kan habis cover langsung tak upload. Ada 3 video doang, nggak ada yang nonton sama sekali. Subscribe-nya juga nol. Iya. Jadi lu intinya pernah bikin konten dengan alat seadanya Iya. gitu. Iya. Tapi perjalanan lu, Tom, dari 0 nyampe 1000 di tengah-tengah ada gak yang bikin lu berhenti gitu nge-YouTube? Ya, Kayak godaan, kayak ya gimana? Alhamdulillah sih. Kalau godaan sih banyak ya bang ya. Iya. Tapi alhamdulillah bisa ngelawan lah. Soalnya dari niat sendiri gitu loh. motivasi kita semua. Jadi teman. gini, saya kan dulu emang dikit-dikit beli alatnya, saya buat cover. Iya. Itu sama Robert juga loh, saya beli cover dulu. Maksud saya Masa? pernah satu kontrakan sama Robert. Sini. Sama lu Bang Ben. Sini Sini dong. dulu. Sini dulu lah. Nih, Sini dulu lah. Nih, taruh aja nih. Itu Iya, dulu bener, Robert iya. nih. Ini teman perjuangan di YouTube dulu Iya. ya. Sini loh. Pertama kan saya habis itu ngontrak terus sama Robert, sama satunya lagi namanya Jonathan temen itu. Dia jago nyanyi juga, orang Batak. Nah, habis itu kan saya cover sama Jonathan, tak upload di Instagram, belum punya alat. Pas saya ngontrak sama dia, saya beli alat-alatnya. Ya, ngontrak pas itu. Habis itu Bener. saya tak suruh videoin pakai HP di kontrakan belum ada. Videoin aku mau nyanyi gini, nyoba alat kan gitu ya. Udah tak videoin sama dia, tak upload di YouTube. Nah pas itu mulai saya itu
ya udah gimana caranya aku bisa naik lah. Si ini tak suruh subscribe channelku dong. Habis iya serius itu bang. Dan subscribe channelku dong. Nah pas itu dia subscribe itu dia ketiga orang ke subscribe loh. Subscribe ketiga dia. Jadi subscribe ketiganya ketiga ini subscribe ketiga iya subscribernya. Berarti lu baru punya 3 subscriber. Itu aku gimana ya? Ada 3 video. Yang pertama video sama almarhum Bang Rivaldi itu ya. Yang lagunya Gerimis Mengundang sama itu apa? Seberkas Sinar. Itu sama almarhum Rivaldi itu ya dikit-dikit udah ada yang nonton. Subscribe-nya baru 3 pas itu bang. 3 itu yang ini, satunya ini tak suruh subscribe sama Jonathan, jadinya 4 kan. 4, alhamdulillah ada subscribe 4 lah. Saya dulu ada 20 yang nonton, seneng banget sih bang. 20 yang nonton lu? Saya sampai di sini baru sih bang. Berarti aku udah mulai merintis channel lagi nih lah. Nah pas itu, ya udah pas di PT kan, saya ngomong tolong dong subscribe channelku dong gini. Ya udah pas itu naik channel subscribe-nya itu naik itu gara-gara aku maksa. Maksa. Tapi maksa sama temen yang kenal kan? Dulu bukan yang nggak kenal kan Tom? Iya sama yang kenal. Sama yang kenal kan, jadi dia tuh ini ya. Saya maksa, dong. Tapi namanya orang suka sama nggak suka ya bang. Iya. Ada yang nge-share, ada yang enggak gitu. Jadi tolong share juga dong, saya gitu. Kalau yang itu di-share sama teman-teman. Soalnya ngaruh banget di-share sama di WA, di Instagram itu ngaruh banget menurut saya sih. Pas itu ada 60 subscriber di situ ya. 60 subscriber udah ada 10 video kalau nggak salah. Itu udah wah udah 60 nih, dikit lagi 100. Semangat bang, masih bang. Ya sampai 100 itu susah banget naiknya, sampai berapa bulan? 100? Iya 100 itu naik. Ya iya pas soalnya saya itu udah bingung lagi. Sob mau naik Jangan mau nggak bisa soalnya gini loh, soalnya saya itu udah 100 itu yang 100 itu teman saya semua soalnya. Nah jadi pas saya upload itu belum naik ya gini gimana ya caranya biar bisa naik. Ya udah saya kan coba. Berarti lu gak berhenti sampai di sana Tom? Enggak bang, soalnya gini, saya nekat gimana ya? Saya di kafe gitu. Saya kalau ada kafe, coba situ yuk. Siapa tahu boleh jamming di situ kan. Udah coba ngomong sama yang boleh kafe gitu. Nah pas itu pertama ngisi di Debok bang. Bagaimana perasaan lu Tom? Soalnya gini, pas di Debok itu dulu saya mimpi banget bang pengen di Debok. Sumpah demi Allah, saya pernah ngimpi banget pengen tampil di The Box. Iya. Mimpi. Pas itu kan pas ke The Box cuman bisa nih sama depan kontrakan saya ini kan. Tom coba kalau mau itu mah cover lagu mah di The Box, coba manggung di sana. Pas saya ke sana belum masuk The Box, saya ngeliat dari luar, ini mah kafe gede. Coba kalau gue bisa manggung di situ ya. Gimana caranya ya? Coba aja dia gitu. Teman saya motivasi saya gitu. Nah, sama dia juga, sama si Robert juga gitu. Ya udah coba aja. Nah, saya coba DM warung The Box gitu. Saya minta WA-nya, ya dikasih WA terus di sini saya kenal sama teman-teman itu si Heriku. Nah itu kan suka cover lagu juga, saya DM. Bang, ayo collab ya bang. Dia mau saya ajak collab bang. Pas itu pertama collab sama dia, saya langsung ngechat yang punya The Box gitu loh. Bang, saya boleh nggak ya kira-kira jamming di situ? Buat itu aja, buat hiburan aja, cuma ngapresiasiin karya. Tuh The Box-nya bilang, ya udah silakan boleh kak. Ya kalau saya mah nggak ngarepin uang ya. Yang penting kan meskipun dia ngasih nggak ngasih, saya niatnya ngapresiasiin karya itu. Iya benar. Saya kan impian, ini serius nggak diizinin gitu. Saya bilang sama Bang Heriku, ayo tak support, kalau mau kesana saya support sama teman-teman. Saya cuma bawa gitar doang, gitar doang. Terus pas itu langsung ada Teh Nurfah, cewek namanya Teh Nurfah, tuh diajakin sama Bang Heriku. Yaudah ayo kesana. Nah pas malamnya saya nggak nyangka banget. Saya nggak maaf ya teman-teman. Maaf saya aku pas itu saya nggak nyangka banget kan, pas itu datang ke The Box langsung jamming di sono. Seneng banget bang, saya rasanya udah kayak dikasih duit sekoper kali ya. Udah saya seneng banget pas di sono. Saya udah nggak mikirin duit mah bisa dicari ya. Kepuasan hati itu nggak ada harganya ya. Ya pas itu saya di sono terus yang punya The Box
akrab sama saya. Ya udah dong. Nah pas manggung itu saya sambil promosi bang. Oh, promosiin YouTube dulu. YouTube sama Instagram. Nah dulu follower saya masih 700-an ya. 700-an saya promosiin di situ naik ke 1000. Aduh ini berkat. Pokoknya saya itu ngerasa dari 0 subscriber sampai sini itu ngerasa capek bang, capek. Perjuangan itu emang capek, tapi nggak ada perjuangan yang sia-sia gitu. Makanya lu pernah tau ngonten jam 2 malam bikin cover. Nih teman-teman dengerin ya perjuangan. Jadi gini, yang satu ini unik, saya pernah dengar. Gimana? Jadi gini, pas waktu puasa ya. Waktu puasa pas kan bulan Ramadan. Terus jadi kan nggak tidur ya. Pas libur kerja. juga tidur? Enggak, jadi nungguin sahur. Nah pas itu saya sama bertiga doang sama teman kontrakan saya sini. Coba yuk bikin cover yuk di Taman Kota Cibitung. Saya gitu. Yaudah ayo. Jam berapa? Jam 2 malam. Pas itu kan mau bikin jam 8 gitu. Jangan jam 8 masih rame. Oh, jadi lu nunggu sepi gitu. Soalnya di situ juga PSBB juga. Oh iya. Jadi kalau ada patroli ditangkap takutnya kan. Ya udahlah. Ini jangan tidur dulu, temen. Nanti aja agak ngarepin sahur gitu. Ya pas itu jam 2 malam kan saya juga teman saya yaudah bikin cover sekarang aja yuk di Taman Kota. Ya udah udah sepi banget itu. Sampai saya di Solo diteriak-teriakin orang, diledek-ledekin orang jalan. Masa? Iya, diledek-ledekin. Iya. Jadi diledek-ledekin juga. Jam 2 malam bawa gitar, bawa stand mic, bawa sound card ke Taman Kota Cibitung. Saya pas jam 2 malam itu juga saya bakal yakin aja kalau perjuangan itu nggak mengkhianati hasil gitu. Benar. Makanya saya gimana caranya, selagi saya suka, selagi saya bisa, pasti saya perjuangin gitu. Buat kalian juga yang ingin merintis YouTube itu jangan nyerah di pertengahan jalan. Dengerin. Jadi saya juga sama. Iya, makanya berapapun subscribernya, berapapun tayangannya itu jangan nyerah intinya. Kita tetap semangat. Jangan sampai putus asa gitu ya, Tom ya. Motivasi aja dari yang lain lah. Yang lain itu nggak ada yang sukses tanpa perjuangan. Ada juga. Soalnya kalau tiba-tiba naik itu, saya pikirannya gini bang. Ini mah ya udah saya sabar aja, subscriber saya segitu, mungkin saya itu pantasnya baru subscriber segitu. Oh, soalnya iya, gini loh, kayak yang berkecil hati gitu ya. Soalnya gini, saya mikirnya kalau misalkan nih, saya iri sama yang subscriber gede. Misalkan malam ini saya pengen subscriber gede gitu. Besoknya saya langsung dikasih subscriber 1 juta, apakah kepantasan diri saya itu udah siap gitu loh dikasih 1 juta subscriber. Saya mikirnya di situ. Iya, benar. Makanya ini berarti Tuhan itu ngasih jalannya baru saya itu subscribernya segini, tayangannya baru segini. Ya udah dah ditelatenin aja. Misalkan subscriber gede juga saya belum siap, takutnya gitu. Soalnya kalau udah jadi artis kan gimana sih ya? Iya, benar. Harus memang benar-benar konsisten. Kalau saya kan masih mencela-mencela lah. Ya segitu, pokoknya perjalanan sampai sekarang ya kayak gitu. Tapi dalam perjalanan lu nge-YouTube ada gak misalkan orang yang kayak gak suka gitu, kayak yang matiin lu, kayak yang gimana ya? Netizen. Iyalah, kayak yang bikin lu down gitu. Nah, lu menanggapi itu semua gimana, Tom? Ya kalau menanggapi di luar ya, maksudnya gini loh, kita nanggepin orang itu kalau dari omongan itu kita santaiin aja, kita ngomongnya itu santai, maksudnya kayak teman saya sendiri malah yang meledek-ledek teman sekolah gitu ya. Ada komen-komenannya di itu kok. Masih ada. Pas saya ngeprank di komen sama dia kok, komennya juga jelek juga, tapi saya nggak apa-apa lah, memang konten jelek kan ya saya gitu. Kalau dalam hati saya sih ya, kalau di orang udah bikin konten susah-susah terus gini terus dijelekin itu perasaannya gimana sih? Ya pasti sakit lah ya, sakit hati, pasti emosi itu pasti ada, tapi ya kita itu berusaha sabar aja. Cuman kan kalau ngucapin dengan kata emosi, apa yang bakal terjadi gitu loh bang? Yang ada orang-orang malah tambah gak suka sama saya gitu. Makanya saya itu kalau ada netizen itu ya saya tanggapin aja baik-baik gitu. Misalkan dia gak suka itu gara-gara apa gitu, tapi saya nggak tanggapinnya nggak sampai. Berarti lu nggak balik, nggak suka, nggak balik nyerang gitu? Ya, kalau bisa jangan diserang. Jangan lu balas dengan kejelekan lagi gitu ya. Soalnya kita itu niatnya ke depan itu kan, kalau saya sih ya nge-YouTube itu bukan karena uang, cuman
ya karena hobi suka. Kalau saya sih pengen, kalau saya ya jujur aja nih, jujur saya dari dulu itu emang pengen karya saya itu dikenal banyak orang gitu. Oh, Jadi kalau misalkan amin. Saya itu karya misalkan cover musik nih, memang kan saya dulu cover seneng banget cover musik. Biar cover musik saya itu bisa dikenal banyak orang gitu loh. Iya. Saya niatnya cuma hitung YouTube itu. Jadi kalau misalkan YouTube duitnya mah berapa, saya paling nggak suka gitu bang kalau YouTube yang nanyain duit itu bang. Saya paling nggak suka gitu, soalnya orang itu kalau mau nanya perjuangan ya kayak bang siapa ya, perjuangan kamu ke YouTube itu gimana sih? Jangan kayak orang di YouTube kan udah ada gaji gini. Itu saya paling nggak suka bang, soalnya saya ke YouTube itu niatnya juga ngembangin karya gitu. Kalau ya syukur-syukur kan dapat karya itu menghasilkan gitu. Iya benar. Dan makanya itu kalau tanya itu gimana sih lo susah payahnya bikin video, gimana malah saya ceritain semuanya, saya ungkapin semuanya apa adanya gini. Tapi kalau masalah duit ya janganlah, soalnya kan YouTube itu niatnya buat ngembangin karya. Iya. Kamu punya bakat, kamu itu dikembangin di situ bukan buat pamer maksudnya gitu. Oke, buat teman-teman hargailah setiap konten kreator karena bikin video itu gak gampang. Jadi dari video gua sama Tommy Irawan ini diambillah hikmahnya lah intinya ya Tom ya. Karena gua sama Tommy juga masih ada kekurangan lah, gak mungkin terus bener gitu ya Tom ya. Intinya kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Pokoknya kalau buat kalian yang nonton video ini, kalau misalkan mau niat bikin YouTube itu udah jangan dengerin omongan orang lain. Jangan dengerin omongan orang lain. Pokoknya jangan patah semangat. Kejar terus karya kalian itu. Pokoknya intinya kejar terus karyamu. Misalkan nge-vlog ya udah kejar itu. Misalkan karya lo apa ya udah kembangin di YouTube gitu loh. Kalau niatnya pengen jadi YouTuber ya. Meskipun gede kecil subscriber itu, kalau lo udah ngapresiasiin karya lo di YouTube, lo disebut YouTuber. Gitu. Soalnya kita itu konten kreator gitu. Ya gitu, niatnya gitu. Buat kalian pokoknya jangan patah semangat, jangan dengerin omongan orang lain. Jadilah dirimu sendiri aja biar ketemu. Setuju. Oke, cukup sekian lah ya dari saya dan Tommy Irawan. Semoga konten ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus sampai bertemu lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.